Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, NIM 2018-33017 dari kelas 5A PGSD. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan matematis dalam berpikir kritis siswa sekolah dasar. Apa itu kemampuan berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika di sekolah ataupun di perguruan tinggi yang menitik beratkan pada sistem, struktur, konsep, prinsip, serta kaitan yang ketat antara suatu unsur dan unsur lainnya. Selanjutnya, Ruggiero menyatakan berpikir kritis merupakan sebuah keterampilan hidup, bukan hobi di bidang akademik. Kemudian, Johnson menambahkan bahwa berpikir kritis adalah hobi berpikir yang bisa dikembangkan oleh setiap orang. Maka, hobi ini harus diajarkan dari mulai sekolah dasar, SMP, dan SMA. Menyadari pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, siswa sekolah dasar atau sejak SD, maka mutlak diperlukan adanya pembelajaran matematika yang lebih banyak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Permasalahan yang terjadi, yang pertama yaitu siswa belum sepenuhnya mengetahui penerapan metode penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, siswa belum sepenuhnya memahami konsep dan kemampuan berpikir kritis sekolah dasar. Yang ketiga, siswa belum sepenuhnya mengetahui cara untuk menyampaikan ide atau gagasan dengan proses menemukan konsep dalam berpikir kritis. Indikator yang pertama, mengetahui penerapan metode penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, memahami konsep dan kemampuan berpikir kritis sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui cara untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam proses menemukan konsep dalam berpikir kritis. Ini ada kisi-kisi soal rendah dan saya mengambil kisi-kisi soal kelas 3, kompetensi inti. KI 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 4.5, menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Indikator materi 4.5.1, menyajikan penyelesaian masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Indikator soal, disajikan sebuah cerita. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Butir soal, 1 uraian. Butir soal kan tadi ada 1 uraian dan bobot soal ada 5. Terus lanjut kisi-kisi soal kelas tinggi yang saya ambil yaitu soal kelas 4, kompetensi inti. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu pada dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Selanjutnya yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan, mulai dari biasa, campuran,
desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Indikator materi 3.2.1 memahami pengertian pecahan. 3.2.2 memahami bentuk pecahan biasa. 3.2.3 memahami bentuk pecahan campuran. 3.2.4 memahami bentuk pecahan desimal. 3.2.5 memahami bentuk pecahan persen. Indikator soal. Disajikan sebuah soal. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berbagai bentuk pecahan, baik dari biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Butir soal 1 uraian, bobot soal 5. Soal kelas rendah yaitu kelas 3. Ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 2/3 kg. Karena adik ingin roti buatan ibu, maka ibu membuatkannya. Untuk membuat roti diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu memberi lagi 1/4 kg untuk persediaan. Berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Jadi jawabannya menggunakan kalimat matematika. Ditulis terlebih dahulu 2/3 dikurangi 1/3 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya dengan 12. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi 8/12 dikurangi 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Jadi 8/12 dikurangi 4/12 ditambah 12 dibagi 4 sama dengan 3 hasilnya. 3 dikali 1 hasilnya tetap 3. Jadi 8/12 dikurangi 4/12 ditambah 3/12. Jadinya 4/12 ditambah 3/12. Hasil akhirnya yaitu 7/12. Jadi mentega yang dimiliki ibu sekarang adalah 7/12 kg. Soal yang kedua yaitu kelas tinggi, kelas 4. Ubahlah pecahan biasa menjadi persen. Yang pertama 3/5 sama dengan titik-titik. Yang kedua 4/10 sama dengan titik-titik. Jawabannya yang pertama yaitu 3/5 sama dengan 3/5 dikali berapa, yang hasil penyebutnya harus 100% karena ini yang diubah persen. Jadi 3/5 dikali 20/20 hasilnya 60/100. Hasil akhirnya 60%. Yang kedua 4/10 sama dengan 4/10 kali berapa, yang hasil penyebutnya harus 100% karena ini dirubah menjadi persen, yaitu 4/10 dikali 10/10 sama dengan 40/100 sama dengan hasil akhirnya 40%. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.